Tes, tes. Halo, halo. Selamat malam. Selamat pagi semua. Teman-teman, tolong diingetin ya. Yang lainnya yang belum join. Teman-teman satu timnya mungkin bisa di-remind untuk bisa segera join. Ini aku sapa dulu ya yang udah join, udah on cam nih. Ada Bu Lisa. Halo Bu Lisa. Isanti. Ada Jessica. Ada Kak Aldi Tama. Malam. Halo. Buat yang baru nyampe rumah, masih mau makan, gak apa-apa. Sambil makan aja. Ya. Halo, Cilidia, Cisanti. Siapin catatan ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau belajar produk. Sebenarnya produk ini, jadi di Manulife itu ada banyak produk ya. Ada sekitar, mungkin sekarang ada 15 atau 16 produk kali ya. Nah, cuman gini, seperti yang kita tahu, produk itu sebagai tools ya. Produk itu sebagai tool, sebagai alat yang bisa bantu nasabah kita. Jadi, jangan pernah memberikan patokan atau batasan bahwa ya udah pokoknya kalau asuransi jiwa itu ya PAP atau MDLA. Terus kalau misalkan dana pensiun itu ya Me Action atau MSP. Nah, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi tetap semua itu harus disesuaikan sama kebutuhan nasabah kita, sama kriteria mereka. Cuman malam ini kita akan fokus belajar dua hal, ya, dua produk yaitu MDLA dan Me Action. Kenapa? Karena dua produk itu sangat bisa mencakup banyak hal gitu ya. Bisa untuk dana pensiun, bisa untuk proteksi income, bisa untuk proteksi dana warisan, bisa untuk proteksi pendidikan, bisa untuk apa lagi? Asuransi jiwa murni bisa juga ya. Jadi sebenarnya program yang kita punya ini MDLA tuh paling simpel sih. MDLA di Dimension tuh paling simpel gitu. Oke, ini udah 7.36 kita mulai aja ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin hari ini aku tidak akan buka PDF ya, karena PDF teman-teman bisa baca sendiri di Manu Academy. Di Manu Academy kalian bisa baca eh, detail produknya seperti apa, usia berapa bisa masuk, terus aturan-aturan mainnya seperti apa. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Nah, yang kalian harus kuasain sebenarnya adalah sales stock-nya. Sales stock-nya dan produk ini itu tentang apa sih? Dan cara bikin dini postnya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya simpel aja. Yang kita pelajarin yang benar-benar akan kita praktekkan pada saat kita ketemu nasabah. Itu apa yang akan kita omongkan gitu ya. Nah, sebelum aku masuk ke materi, dari materi yang kemarin yang 28.000 itu sebenarnya kan udah jelas ya. Di situ kita bisa ada dua yang kita bisa pakai produk MDLA gitu ya. Dua itu apa? Yang kalau kekhawatiran yang kalau dia tidak bisa hidup sampai dengan usia 60, itu gimana nasib keluarganya? Ya kan? Berarti kan harusnya bikin asuransi jiwa. Betul ya, teman-teman? Terus sama yang kalau ingin memberikan, kalau ingin dana pensiun pengen pensiun dengan nyaman di usia 60, berarti kan dana pensiun. Itu kita juga bisa pakai MDLA. Terus yang ketiga, ingin memberikan legacy yang terbaik untuk anak. Itu juga bisa pakai MDLA juga dan Me Action. Nah, jadi sebenarnya dari empat kekhawatiran itu, tiga ini sudah bisa diwakilkan dari produk kita loh, MDLA dan Me Action yang hari ini kan kita bahas. Sedangkan yang satu lagi tadi yang kekhawatiran yang apakah saya bisa sehat dan produktif sampai usia 60 itu pakai MCCP ya. Itu nanti teman-teman akan pelajarin di lain kesempatan. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita kuasain kan adalah sales stocknya seperti apa gitu ya. Nah, ini aku akan share screen dulu sebentar. Oke, sebentar. Sebelum share screen, mungkin aku akan prepare Mi Post dulu. Teman-teman, silakan prepare Mi Post juga ya. Kalau misalkan kalian mau praktekkan nanti, sekalian mau praktek untuk bikin proposal, bisa siapkan Mi Postnya juga. Di sini ada yang masih bingung cara belajar di Manu Academy nggak?
Kalau ada yang masih bingung, nanti aku akan bantu untuk ajarin juga. Ada yang masih bingung cara masuknya Mano Academy, terus cara cari produknya gimana, chat aja ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, layarku kelihatan ya teman-teman ya. Layar putih. Kelihatan. Jelas. Nah, jadi gini, kalau kita bahas yang simpel dulu ya, kita bahas Mi Action dulu ya teman-teman ya. Nah, Mi Action ini produknya apa sih? Nah, jadi cara aku tuh selalu pakai storytelling teman-teman. Ya, jadi ketika kita mau menceritakan produk apapun, tidak langsung masuk ke produk. Aku selalu pakai storytelling. Nah, storytellingnya apa nih kalau produk ini? Nah, aku pakai cerita salah satu agent aku nih. Jadi aku punya satu agent, namanya tuh Andres. Ya, jadi Andres ini pernah cerita ke aku. Nah, cerita ini boleh kalian pakai, nggak apa-apa gitu ya. Jadi Andres ini pernah share ke aku bahwa dia punya teman baik, teman satu komunitas lah, teman main badminton bareng gitu. Jadi di kompleks perumahan dia itu kan ada yang namanya clubhouse, ya kan? Nah, di clubhouse itu ada lapangan badminton. Nah, di mana lapangan badminton itu kan setiap hari apa mereka pada ngumpul bareng gitu. Nah, salah satu teman main badmintonnya itu cerita ke dia. Jadi si Koko-Koko ini dia itu juragan properti gitu ya. Dia punya di perumahan dia itu dia di Lavon ya. Di Lavon dia punya 5 rumah. 5 rumah, lima-limanya itu dia beli adalah untuk dikontrakin lagi, teman-teman. Jadi rumah ini dikontrakin lagi dengan harapan rumah ini akan bisa kasih passive income buat dia. Gitu. Nah, dia cerita sama Andres. Andres nanya, kok aku dengar kok kan ini ya, apa suka beli properti disewain gitu ya kok ya. Iya, Andres gitu. Wah, Koko hebat banget. Ada berapa rumah kok di sini? Iya, total Koko beli ada sekitar 5 rumah gitu. Oh, emang Koko waktu beli masih harga berapa kok? Oh, waktu itu aku beli itu 2 M satu rumah. Dia bilang gitu. Oh, 2 M. Iya. Terus bisa dapat income berapa kok? Kalau disewain di sini kan pasarannya sekitar 60 juta ya setahun kayak gitu misalkan. Terus iya, dari 2 M itu aku dapat uang sewa itu 60 juta per tahun. Nah, cuman 60 juta itu nggak net, karena nanti aku harus potong dengan ada yang namanya pajak, pajak sewa gitu kan. Terus ada lagi nanti ada biaya maintenance. Terus aku juga harus sisihkan untuk biaya renov, karena kan otomatis ketika kita sewain ya rumah itu kan pasti mengalami penyusutan, ya kan. Pasti ada biaya perbaikan ini, perbaikan itu, kayak gitu. Intinya sih kalau di total-total nih, sisa-sisa itu sebenarnya netnya aku terima sekitar 35 jutaan per tahun. Net ya, dikurangin segala macam biaya tetek bengek itu. Oh gitu ya kok. Nah kok, boleh nggak kok aku sesuatu nih kok sama Koko, dia bilang gitu. Jadi seandainya nih Koko bisa punya satu properti, tapi ini kita bilangnya tuh properti virtual ya kok. Nah, properti virtual ini tuh sama nih, Koko beli dengan harga 2 M. Koko boleh cicil juga, kan kalau rumah Koko cicil juga dong. Nah, Koko cicilnya selama 5 tahun aja kok. Nah, kalau misalkan rumah kok kita udah beli, untuk cari penyewa itu kira-kira PR nggak kok? Maksudnya kita kan pasti harus cari penyewa yang cocok dong sama kita dan penyewanya yang baik-baik gitu kan. Nah, kalau misalkan penyewanya yang nggak bener, itu kan kita juga ya yang repot ya kok ya. Karena rumah nanti rusak lah, segala macem. Terus kita harus cari penyewa yang baru lagi. Kayak gitu ya kok. Nah, kalau ini, Koko dengan harga 2 M, Koko cicil 5 tahun, berarti kan per tahun Koko bayar 400 juta cicilannya. Ya kan? Seperti ini ya teman-teman. Jadi 5 kali. Nah, Koko kalau misalkan di properti virtual ini Koko bayar 5 kali di tahun ke-6, akhir tahun ke-6 sampai dengan akhir tahun ke-20, itu kita udah kontrak kok, kontrak hitam di atas putih. Setiap tahun pasti apa properti Kokonya akan disewa dan itu dijamin kok, digaransi.
Setiap tahun Koko akan disewa rumahnya 60 juta kok per tahun. Dan ini net kok, nggak dipotong pajak, nggak dipotong biaya macem-macem. Pokoknya 60 juta Koko terima net. Dan ini kontrak hitam di atas putih. Setiap tahun loh kok, dari tahun ke-6, ke-7, ke-8, sampai dengan tahun ke-20. Selalu ada yang menyewa. Dan itu Andres yang akan sewa, dijamin. Nah, di akhir tahun ke-20 kok, ya kita ngomong ya kok masalah properti, kalau udah 20 tahun, rumah itu kira-kira kondisinya gimana? Biasanya udah jelek, ya kan? Rumah udah pasti udah ketinggalan lah. Kita harus renov ulang. Bahkan nggak cuma direnov loh. Kalau rumah itu kalau misalkan udah 20 tahun bisa aja di rebuilding, dibangun ulang, dirobohin, dibangun ulang gitu. Dan ini real case teman-teman, karena waktu dulu aku habis merit, aku beli rumah yang ibaratnya tuh udah hancur ya, kayak udah jelek banget. Itu rumah udah lama banget ya, di Lipo, Karawaci itu kan rumahnya udah pada tua-tua gitu ya. Kita beli dengan harga yang murah ya waktu itu, kita hancurkan dan kita building ulang dari awal gitu. Jadi apalagi kalau ini ya rumah udah 20 tahun pasti harus di rebuilding. Biayanya tuh besar banget, pasti. Nah, di sini kok, ini juga jaminan hitam di atas putih. Rumah Koko akan Andres buyback gitu ya. Si Andres cerita sama si Koko ini. Akan Andres buyback senilai 2,7 M. Nah, jadi Koko udah pasti dapat yang penyewa tadi 60 juta selama 15 tahun loh kok kontrak kok. Pasti ada yang sewa loh kok. Nah, itu Koko udah pasti dapat berapa tuh? 15 tahun kali 60 juta. Berarti Koko udah pasti dapat uang 900 juta untuk uang sewanya. Plus 2,7 M. Rumah Koko kan kita buyback. Berarti total dari satu rumah ini Koko akan dapat 3,6 M kok net dan dijamin. Nah, berita baiknya lagi kok. Kalau misalkan nih, namanya kondisi kan kita nggak ada yang tahu ya. Let's say Koko baru cicil 1 kali. Amit-amit kita nggak ada yang tahu kok namanya umur ya. Tiba-tiba Tuhan panggil lebih cepat gitu. Tiba-tiba Tuhan panggil Koko lebih cepat, sorry ya kok, amit-amit. Nah, maka harusnya kan ini masih nyicil kan, tapi karena kitanya udah nggak ada, maka rumah ini akan langsung lunas, langsung menjadi milik keluarga Koko, gratis, walaupun baru setor 1 kali. Malah sebenarnya bukan seharga 2 M kok, karena pada saat amit-amit Koko nggak ada, Koko meninggal, maka yang cair itu adalah bukan 2 M, tapi yang cair itu adalah 2,2 M. Maka keluarga Koko akan langsung dapat uang cash tuh kok, 2,2 M. Ya kita nggak ngarep sih kok, ya amit-amit terjadi seperti itu. Tapi paling enggak, Koko bisa meninggalkan satu aset yang liquid dan tidak dipotong pajak. Kita bilang gitu. Jadi 2,2 M udah langsung cair untuk keluarga Koko. Nah, berita bagusnya lagi kok, properti virtual ini harganya dimulai dari cicilan 30 juta per tahun aja kok. Atau setara asetnya harganya 150 juta. Ya anggaplah punya kontrakan virtual kok, dijamin gitu. Nah, gampang ya teman-teman ya. Ceritanya cuma gitu aja. Nah, sekarang gimana kok bisa ada hitung-hitungan ini? Ini berapa persen, Vin? Nah, yang penting sales stocknya seperti ini dulu, dihafal mati, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu, konsep ini sebenarnya adalah seperti ini. Kita bayar 5 tahun, ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dapat 60 juta per tahun, itu adalah 15%, teman-teman. Jadi bunganya itu adalah 15% dari premi per tahun. Misalkan contoh, tadi kan premi per tahunnya 400 juta, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan dia 15%, 15% dari 400, setiap tahun, maka si orang ini akan mendapatkan 60 juta gitu. Paham ya sampai sini ya. Jadi setiap tahun itu pokoknya patokan bunganya adalah 15% dari premi tahunan. Lalu di akhir
periode di akhir tahun ke-20 yang di buyback rumahnya ini itu adalah 135% dari total yang disetor. Tadi nasabah ini kan setornya 2M ya total. Maka dia pasti dapat 135% dari 2M, yaitu 2,7M. Ya. Jadi bunganya 35% lah gitu. Nah, pada saat nasabah ini tutup usia, kan tadi cair ya, walaupun dia baru setor 1 kali, tapi langsung keluarganya dapat 2,2M cash. Ini juga ada persentasenya yang kalian harus hafalkan, yaitu 110% dari total yang disetor. Nah, terus di akhir kan kita bilang, berita bagusnya, properti virtual ini harganya dimulai dari 30 jutaan aja per tahun, atau aset 150 juta. Karena apa? Minimal premi 30 juta, dia bisa dapat bunga 15% tadi, teman-teman. Nah, tapi berita bagusnya lagi, properti virtual ini bisa dibeli hanya dengan 6 juta per tahun, teman-teman. Jadi 6 juta per tahun, itu kan berarti setara dengan sekitar 500.000 per bulan, ya kan? Karena premi minimalnya dia cuma itu, 6 juta per tahun sebenarnya. Tapi kalau nasabahnya masuk di bawah 30 juta, bunga yang didapat itu nggak 15%, tapi hanya 12%. Gitu, bedanya di situ. Makanya kan aku bilangnya minimal 30 juta per tahun supaya bunganya dapat yang besar. Tapi kita lihat lagi ya teman-teman kemampuan nasabah kita. Kan kita bisa tahu kira-kira ini orang punya kemampuan berapa. Kalau misalkan dia kemampuannya nggak bisa sebesar 30 juta, ya sudah kalian bilang aja harga propertinya bisa mulai dari 6 juta per tahun gitu. Nah, terus bedanya apa lagi? Kalau di bawah 30 juta, selain per tahun 12%, di akhir periode ini dia dapatnya adalah 125%. Gitu, teman-teman. Nah, produk mention ini paling bagus kalau diambil dengan metode yang tahunan, ya. Kenapa? Karena kalau dengan tahunan dia bunganya akan seperti ini. Kalau bulanan, nanti teman-teman coba kita bikin di ilustrasi. Beda bunganya. Bunganya tidak akan 12%. Kalau nggak salah itu sekitar 11%-an. Sekitar 11% teman-teman, saya lupa. Lalu yang di akhir periode juga nggak sampai 125. Seingat aku sekitar 115-an. Gitu. Tapi aku selalu bilang ke nasabah, kalau memang dia budgetnya memang benar-benar mepet ya teman-teman ya, kayak ya udah preminya nggak bisa yang terlalu besar, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau memang bisa mampunya dia nabung bulanan pun juga ya udah nggak apa-apa gitu ya. Karena memang daripada nggak nabung sama sekali, ya even better dia punya tabungan. Tapi kalau seandainya nasabah kita masih punya kayak, kan ada beberapa nasabah yang mau pakai kartu kredit ya kan, punya limit di kartu kredit, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai metode pembayaran melalui Blibli atau Tokopedia, itu bisa pakai cicilan. Nah, yang aku tahu sih Tokopedia ya teman-teman. Jadi pada saat kita masukkan ke Tokopedia, terus kita pilih pakai kartu kredit, dan kita pilih pembayaran 12 kali, itu kan tetap ada biaya ya pasti ya. Tapi setelah kita cek tuh ternyata tetap biayanya lebih murah dibandingkan metode bulanan di Manulife. Jadi contoh ya, kemarin kita coba dengan nabung 6 juta, kan itu kan kalau di ilustrasi, kalau 6 juta, ya udah 6 juta berarti kan setara dengan 500.000 per bulan gitu ya. Nah, tapi karena dibuat bulanan, jatuhnya itu nggak 500 teman-teman. Jatuhnya tuh 570.000 kalau di ilustrasi, di proposal. Nah, tapi karena kita pakai Tokopedia kemarin, jadi kan kita tetap memasukkan datanya itu seperti 6 juta gitu ya. Dia masuknya tetap 6 juta. Di Tokopedia dibuat cicilan 12 kali, itu jadi cuma 530.000. Dan benefit yang dia dapat juga pasti lebih bagus ya, karena kan tahunan. Jadi dapatnya yang ini. Gitu. Ya, ini bisa jadi salah satu opsi ya yang bisa teman-teman tawarkan ke nasabahnya teman-teman gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau aku kecepatan? Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan ya. Kayaknya udah pada jago semua nih, jual me action. Udah pada ngerti ya, teman-temannya. Nah, sekarang cara menghitungnya gimana? Cara bikin ilustrasinya. Nah, kita sama-sama bikin ya. Kita sama-sama bikin.
Nah, di sini sudah ada mipos ya, kita siapkan. Nah, let's say kita contoh, kita bikin nih ya, pilih aja salah satu nasabah. Nah, kita pilih produknya itu Mi Action. Nah, di sini masa pembayaran tuh bisa pilih sebenarnya. Mau premi sekaligus 3 tahun atau 5 tahun. Nah, aku selalu 5 tahun, teman-teman. Lalu preminya, nah di sini kita coba aja kalau 100 juta atau 30 juta deh ya. Jadi di sini tuh umur tidak mempengaruhi harga premi ya teman-teman ya. Karena yang menentukan dapatnya berapa itu adalah dari besaran preminya. Tuh. Akan kita masukkan 30 juta per tahun. Nah udah tinggal klik selanjutnya aja. Sesimpel itu teman-teman. Lalu lihat ringkasan proposal. Nah udah jadi. Nah di sini enaknya di proposal ini teman-teman udah dibuatkan rangkuman, ringkasan ya. Jadi setornya selama 5 tahun, lalu di akhir tahun ke-6 udah langsung dapatnya berapa nih, udah kelihatan per tahun. Lalu di akhir periode tetap dapat yang tahapan per tahunnya plus 135% yang didapat di akhir, ya kelihatan. Nah, di sini ada yang namanya manfaat meninggal dunia, yang tadi aku bilang ya, yang 110% dari total premi yang disetor. Jadi, pada saat si nasabah ini misalkan baru setor 1 kali, dan amit-amit dia tutup usia, maka keluarga akan tetap dapat 165 juta, teman-teman. Dan ini dipukul rata ya, sampai akhir periode, sama, gitu. Nah, seandainya nasabah ini, ya, amit-amit ya, tutup usianya di usia 60 tahun, gitu. Kan nasabah sudah dapat tahapan semua nih, selama dari tahun ke-6 sampai tahun ke-15 dia dapat terus ya. Nah, tiba-tiba di tahun ke-60, usia 60, dia tutup usia. Maka uang tahapan yang sudah dia terima ya menjadi hak keluarganya, maksudnya menjadi haknya dia, kita nggak akan tarik kembali. Plus dia akan dapat, keluarganya akan dapat 165 juta. Tapi untuk tahapan-tahapan berikutnya udah nggak dapat teman-teman. Jadi ketika nasabahnya tutup usia ya udah stop sampai di situ, tahapannya yang berikutnya nggak akan diterima lagi. Tapi dia akan, keluarganya akan dapat 165 juta gitu. Nah, lalu di sini juga ada namanya nilai tunai. Nilai tunai itu apa? Nilai tunai itu adalah jaminan yang akan diterima pada saat nasabah ini memutuskan untuk tutup polis. Jadi misalkan di usia dia 60 tahun, dia kepengen tutup polisnya karena dia merasa dia lagi butuh dana gitu kan. Nah, ketika ditutup polis, maka saldo yang akan diterima adalah senilai di tabel ini, yaitu 120 juta. Jadi, memang uangnya pasti tidak akan sebesar kalau dia selesaikan sampai masa terakhir ya. Ini sudah menjadi konsekuensinya nasabah. Dan enaknya ini sudah hitam di atas putih. Nasabah juga udah tahu dari awal bahwa kalau ditutup sebelum waktu akhir periode, otomatis uang yang diterima tidak akan full gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di halaman 1 itu sudah dibuatkan ringkasannya ya. Jadi nasabah total yang didapat yang tahunan tadi 4,5 juta selama 15 tahun tuh kalau di total itu adalah 60 juta, 67 juta 500. Lalu di akhir periode tadi 202.500. Manfaat meninggal dunia 165 juta. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau misalkan teman-teman lupa, iya ya kalau meninggal dapat berapa ya? Itu udah ada di sini. Jadi semua sudah dirangkumkan gitu. Nah, simpel ya teman-teman. Nah, yang sebenarnya menjadi nilai jualnya asuransi asuransi jiwa di Manulife itu apa sih? Nah, teman-teman bisa baca di sini ya teman-teman ya. Ini kan ada namanya klaim meninggal dunia gitu ya. Yang dibutuhkan apa aja? Polis asli, udah pasti. Form claim, itu kita bisa dapat di website atau minta sama agent. Surat keterangan dokter, itu adalah surat yang kita dapat dari rumah sakit ya, dokter yang merawat, yang mengisi, yang memeriksa jenazah gitu ya. Terus surat keterangan meninggal dunia dari pihak berwenang, itu kalau misalkan meninggal dunianya mungkin tidak
posisinya itu mungkin di ini ya, di rumah gitu ya. Dan mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa case yang dia nggak bawa ke rumah sakit atau gimana, itu akhirnya minta suratnya sama RT RW, teman-teman. Terus ada lagi surat keterangan kepolisian, itu kalau memang meninggalnya akibat kecelakaan atau hal tidak wajar, itu butuh surat keterangan kepolisian. Lalu yang keenam, surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam polis. Yang ketujuh, fotokopi ahli waris. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu kan tidak ada menyebutkan akte kematian. Ya, jadi teman-teman bisa jelaskan ke nasabah. Bagaimana polis asuransi ini tuh begitu unik gitu loh. Tidak bisa dibandingkan dengan investasi atau instrumen keuangan yang lain. Karena asuransi adalah satu-satunya aset yang paling liquid yang bisa cair tanpa menunggu yang namanya surat keputusan pengadilan lah, yang namanya akte kematian lah, atau pembagian warisan yang gimana lah, nggak ada. Even bank aja, rekening rekening bank itu kelihatannya simple ya. Tapi kalau keluarga tidak tahu PIN dari ATM-nya si yang meninggal ini, otomatis uang yang di bank itu nggak akan bisa diambil, teman-teman. Karena ketika kita lapor ke bank bahwa yang punya rekening ini meninggal, itu semua rekening yang ada di bank pasti langsung di-freeze sama bank. Termasuk depositonya, obligasi yang ngambil di bank, itu semua akan ke-freeze. Dan untuk membuka freeze-nya itu, teman-teman harus ada surat pengadilan yang menyatakan bahwa teman-teman ini ahli waris yang sah, gitu. Nah, kalau di polis asuransi kan nggak perlu seperti itu, teman-teman. Cukup kalian tunjukkan aja bukti bahwa kalian ini memang adalah ahli waris yang tertulis di manfaat polis itu, yang penerima manfaatnya. Ya kan? Cukup tunjukkan KTP, KK mungkin. Itu aja sama polis asli. Nah, polis asli kan sekarang juga sudah pakai PDF. Ya, makanya kenapa teman-teman, ketika teman-teman punya nasabah, coba dihimbau untuk mereka segera download di Mi Account gitu loh. Kenapa? Karena ketika mereka udah download, berarti kan sudah tersave di handphonenya mereka dan minta mereka untuk email ke teman-teman, ke adminnya teman-teman. Jadi supaya kalian punya backup. Kalau amit-amit kenapa-napa, kita udah pegang polisnya dan admin kita juga ada gitu. Ya, simpel aja, langsung download dan suruh email ke kita gitu. Simpel ya teman-teman ya. Jadi makanya setiap kali ketemu sama nasabah, aku tuh selalu pede karena produk asuransi itu tidak ada yang bisa sama persis, tidak ada yang bisa menandingi. Ibaratnya kita ini produknya unik. Kita pertama bebas pajak, ya kan? Bebas PPh 21. Terus yang kedua, kita bisa liquid, nggak perlu nunggu putusan pengadilan. Terus yang ketiga, ibaratnya kalian bisa pilih sendiri ahli waris mau ke siapa. Tidak perlu, misalkan nggak mau ngasih siapa yang nggak perlu dikasih, tentukan aja langsung ke orang yang pengen kita tunjuk. Yang penting harus ada hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan pekerjaan. Sebagai apa, kayak anak buah dan bawahan gitu ya, hubungan pekerjaan. Itu aja yang penting. Gitu teman-teman. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang Me Action? Simple ya bikinnya ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri. Gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu, Pin, bedanya apa ya sama yang bulanan gitu ya. Sebentar, ini ada pertanyaan tadi. Baca dulu ya. Oke, dari Ci Yohana. Kalau baru bayar satu kali meninggal, dapat 110% dari 30 juta atau 165 juta? Tadi sudah terjawab ya, Ci ya. Dari yang aku jelaskan, 165 juta. Oke, jadi udah kelihatan banget di tabel itu ada. Kita tinggal jelaskan aja ke nasabah ini. Walaupun di tahun pertama meninggal, di tabel udah langsung kelihatan 165 juta. Gitu. Terus dari Ci Eva, jadi nanti dananya masuk ke rekening ahli warisnya langsung ya? Betul, Ci. Langsung ditransfer ke rekening pemilik, yes, ke rekening ahli waris. Jadi nanti pada saat minta data-data ahli waris itu akan mengisi formulir juga yang akan ditulis rekeningnya tuh berapa, kayak gitu. Dan pasti akan minta fotokopi buku rekeningnya juga. Jadi pasti akan langsung masuk ke ahli waris. Nah, sekarang kita mau coba ya teman-teman ya. Aku mau coba pakai 100 juta aja lah ya, supaya lebih gampang ya. Sebentar. Ini full underwriting fin, ya. Ini full eh apa ya? Simple apa? Aku lupa ya. Sio. SEO ya. Simplified. SEO ya. Simplified.
Jadi simplified underwriting artinya apa? Kalau simplified underwriting tuh pertanyaannya tidak terlalu detail seperti yang full underwriting kayak Ki. Jadi pertanyaannya itu nggak terlalu banyak ya untuk yang kesehatannya. Jadi sebenarnya lebih oke sih. Nah, Mungkin ini kita mau masuk sharingin GIO nggak? GIO. Masih ada nggak sih, C? GIO? Eh, bisa diajuin, Vin. Jadi Oh. kita ngajuin alasannya kenapa nih harus GIO, misalnya nasabahnya udah ada diabetes. Nah, itu nanti kita Mm-mm. ajukan by email. Nah, Mm-mm. nanti dilihat disetujui atau enggak. Tapi kan manfaatnya jadi beda ya kalau GIO. Iya, betul. Oh, berarti intinya bisa ya mengajukan ya. Iya, bisa. Iya. Oke, oke. Jadi gini teman-teman, GIO itu apa? GIO itu G-nya itu guarantee, issue offer. Guarantee berarti dijamin, pasti diterima. Jadi seperti MSP gitu loh teman-teman. MSP kan orang sakit bisa diterima gitu ya. Ini action juga bisa sebenarnya. Kita pakai GIO tadi, tapi kita pengajuan. Dan kita bilang bahwa nasabah ini sudah ada record apa gitu. Nah, cuman gini teman-teman, GIO ini plus minus sih sebenarnya. Nah, plusnya apa? Plusnya kalau nasabahnya itu bertahan sampai 5 tahun, ya udah nasabah akan tetap dapat tahapan-tahapan tadi, ya kan, sampai akhir. Nah, tapi kalau nasabahnya meninggal sebelum 5 tahun, sebelum lunas, maka yang akan cair hanya premi yang sudah dibayar aja. Jadi premi yang nasabah sudah bayar tuh yang dikembalikan. Udah, that's it. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Gitu. Nggak akan ada yang tadi yang 110% itu nggak berlaku, teman-teman. Jadi hanya murni premi yang disetor, yang premi yang disetor, itu yang dikembalikan ke nasabah. Nah, nasabahku pernah ngambil GIO ini, aku ajukan pakai GIO, karena dia nggak mau di medical check up, dan dia kemarin sempat ditolak juga di asuransi lain. Jadi aku bilang, ya udahlah kok GIO aja lah, akhirnya masuk GIO. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena dia memang bilang, ya kalau harapan hidup aku sih masih panjang sih, Vin, kayaknya. Walaupun aku ditolak, itu kan karena masalah ada record medis yang memang nggak bisa berubah gitu ya. Cuman dia merasa sehat gitu ya. Udah, jadi dia fine-fine aja. Jadi akhirnya masuk action dengan GIO. Tapi dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia sampai meninggal sebelum 5 tahun, maka yang diterima oleh keluarganya hanya premi yang sudah dibayarkan gitu. Thank you, Cisanti. Oke, teman-teman kita lanjut. Kita mau cek apa bedanya tahunan dan bulanan gitu ya. Nah, kalau tahunan itu seperti yang tadi, bunganya sesuai dengan yang kita bahas tadi, 15% dan 135% di akhir periode. Nih ya, seperti ini ya. Ini aku mau tunjukkan dulu. Oke, jadi setiap tahun dapat 15 juta. Di akhir periode dapat 675 juta. Oke, ingat ya. Terus meninggal juga 550 juta. Nah, teman-teman ingatin ini aja nih. Tahunannya dan akhir periodenya 15 dan 675. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita bikin bulanan? Nah, kita buat bulanan, tapi ininya kita nggak boleh 100 juta. Berarti kan 100 juta dibagi 12 gitu ya. 8,3 juta. Nah, di sini tuh kelihatan ya teman-teman. Yang diterima tuh nggak sampai 15 juta. Jadi cuman 13 sekian juta doang. Dan tadi yang di akhir periode harusnya 589, harusnya 675, jadi 589 gitu. Jadi udah pasti beda banget. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang nasabahnya merasa lebih apa ya, lebih nyaman dengan itu, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Baratnya kan ya udah gitu ya. Nah, ini kalau aku hitung itu bunganya setara dengan 13,5, 13%. Enggak nih. 13, 9.600 sebenarnya, 9.600 kali 5.
Ya nggak bisa persis ya, nggak bisa bulat persis ya, karena kan 100 juta gitu ya. Coba 60 bagi 5. Coba kita bikin yang ini deh, yang 12 juta deh ya, per tahun ya, supaya lebih kelihatan. Kita bikin yang di bawah 30 juta. 12 juta per tahun, itu kan bunganya harusnya 12% ya per tahun ya, kalau di bawah 30 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi 1440 itu adalah 12% dari 12 juta. Nah, sekarang kalau kita bikin bulanan, berarti kan per bulannya adalah 1 juta gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini diterima adalah 1.263.200. Jadi beda. Yang tadi kan 1.440 gitu ya. Nah, berarti berapa persen tuh, Vin? Bunganya kalau bulanan. Simpelnya kita hitung aja pakai kalkulator. Biar teman-teman bisa tahu. Jadi kan 1.263.200. Salah. 1.263.200 per premi per tahunnya berapa? 12 juta kan? Nah, ini kan dikali 100. Nah, berarti setara dengan 10,5%. Ya, jadi kalau tahunan tadi dia dapat 12%, kalau bulanan dia dapat 10,5% gitu. Terus kalau misalkan di akhir periode, dia dapatnya berapa nih? 65, 789, 400. Dibagi totalnya, dia setornya berapa? 12 juta kali 5, 60 juta kan? Kali 100. Nah, berarti setara dengan 109%. Dia dapat bunga 9%, teman-teman, di akhir periode. Kalau tahunan tadi dia dapat 125% loh, jauh banget. Makanya kita harus bilang ke nasabah, kalau memang kamu punya budget, ambil aja tahunan. Anggap aja nabung setahun sekali lah, dipaksa gitu ya. Kita sisihkan dari tabungan kita yang lain, kita masukkan ke sini. Gitu, karena selisihnya lumayan loh. 125% loh kalau kamu tahunan. Kalau bulanan jadi cuma 109 gitu teman-teman ya. Jadi bisa sebagai cara ngomongnya kayak gitu. Even kalau meninggal pun beda loh teman-teman. Meninggal dia langsung cairnya nggak 110% ini, ya kan? Caranya berapa itu? 57, 894, 700 dibagi 60 juta. Oh, nggak sampai 100% teman-teman, 96% gitu. Jadi tetap lebih menguntungkan kalau nabungnya jangan bulanan gitu ya, tahunan aja. Tapi ya udah gak apa-apa, tergantung nasabah kita lah. Ibaratnya kalau memang dia kemampuannya bulanan ya udah. Tapi kalau masih bisa dibantu dengan mungkin mereka punya kartu kredit atau mungkin mereka punya tabungan di tempat lain digeser ke sini, ya udah even better kalau tahunan gitu. Mungkin bisa pakai yang tadi ya. Persentasenya tuh kalian catat aja. Kalau tahunan, kalau bulanan berarti kan 109% yang di akhir periode, yang di per tahunnya 10,5 gitu ya. Itu boleh dicatat teman-teman. Oke, mungkin mie action sampai sini dulu ya, supaya nggak terlalu panjang ya. Ini udah 8.13. Udah oke ya, udah paham ya teman-teman ya, mie action ya. Ini aku baca chat dulu. Vin jika ahli waris penerima manfaat anaknya, tapi pada saat ortunya meninggal anak tersebut masih di bawah umur, yang terima uangnya nanti siapa? Jadi gini, ahli waris itu memang sebaiknya kita kasih ke orang yang usianya itu dewasa, ya, supaya kalau terjadi resiko, dia bisa. Contoh ke pasangan. Tapi gimana kalau single, ya, kalau misalkan udah nggak ada pasangan, mau nggak mau kan harus ke anak, gitu ya.
Tapi pada saat tutup usia ternyata anaknya masih kecil. Nah, biasanya memang itu harus ada penunjukan wali. Penunjukan wali itu biasanya ditentukan ya keluar kita yang menentukan. Boleh kita. Jadi gini, ada yang sewaktu masa hidup kita ini bisa bikin surat ke notaris, teman-teman. Jadi penunjukan wali. Mau ke siapa nih? Nanti kalau misalkan sampai aku nggak ada duluan, walinya mau siapa? Bisa bikin surat di notaris gitu. Jadi penunjukan wali itu bisa dari saudara kandungnya kita, atau saudara kandungnya pasangan, atau orang tua kita, atau siapa yang kita bisa tunjuk, saudara sepupu atau apa gitu ya. Itu bisa. Karena memang harus ada wali. Tapi kalau misalkan belum sempat bikin surat dan ternyata kita udah nggak ada duluan, itu nanti akan ada putusan pengadilan juga, Ci, yang akan penunjukan wali tadi gitu. Ya memang kalau itu agak ribet sih emang kalau untuk anak di bawah umur ya, tetap harus ada wali. Terus bulanan kena faktor pengali 9,5% ya, Ci. Ini saya lupa Bu Lisa. Jujur saya faktor-faktor pengali itu saya nggak hafal. Ada kayaknya di PDF-nya ya, nanti boleh dibaca ya. Aku juga lupa. Terus kalau pakai GIO meninggalnya sesudah pembayaran premi selesai bisa terima full dari UP jiwanya, bisa Kak itu. Intinya selama masa pembayaran aja itu yang hanya balik premi. Tapi kalau sudah selesai, udah lewat masa pembayaran, dia kenapa-napa ya tetap akan cair sesuai dengan 110% gitu. Oke ya, udah ya paham ya, make action ya. Sekarang kita lanjut ke produk kedua, yaitu MDLA. Nah, MDLA ini sebenarnya simpel juga teman-teman. Aku tuh suka pakai cerita sih juga ya MDLA ini. Aku nanya ke nasabahku, kok Ci, aku cuma mau nanya, rata-rata kita tuh pasti udah punya asuransi kan? Cici udah ada asuransi apa aja? Misalkan aku tanya gitu, iya aku udah ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa gitu kan. Nah Ci, kalau Cici yang Cici tahu nih, asuransi jiwa itu seperti apa sih? Ya kalau kita meninggal, Vin, baru cair gitu kan. Ya berarti kalau meninggal ya Ci ya, baru cair ya. Nah Ci, ini gimana kalau misalkan nggak usah meninggal, tapi duitnya cair, Ci, buat duit pensiun. Mau, Ci? Hah, emang ada ya? Ada, aku bilang gitu. Jadi nggak perlu nunggu meninggal, duit pensiun itu bisa jadi duit pensiun kita. Nah, aku bisa cerita kayak gini nih ya, Ci, ya, kalau dari case aku ya. Anak aku kan masih kecil-kecil. Jadi aku cerita gitu, anakku masih kecil-kecil. Sekarang yang paling gede aja masih 10 tahun, si Kenzi. Nah, let's say dia itu kan masih butuh waktu nih sampai dia itu mandiri, ya kan? Dari anakku 10 tahun, let's say lah mandirinya umur berapa ya? Mungkin 30 tahun kali ya. 30 tahun tuh biasanya udah kerja, udah punya penghasilan tetap gitu-gitu ya. 30 tahun udah mature lah. Ini kan dia butuh waktu 20 tahun nih. Dia masih butuh kita nih, Ci, masih butuh aku untuk support dia gitu loh. Entah untuk support sekolah dia, mungkin nanti modal usaha, ya kan? Nah, intinya 20 tahun ini aku masih pengen support anak aku. Aku harus punya dana, gitu kan. Maksudnya, aku harus ada. Nah, berarti dalam 20 tahun ini, kalau sampai terjadi resiko sama aku, ya, itu kan gimana, gitu kan. Nah, makanya aku butuh yang namanya tuh asuransi jiwa, seperti yang Cici punya, gitu. Nah, asuransi jiwa ini kan berarti yang akan menjamin ketika rest in peace sama kita, maka keluarga kita akan dapat asuransi jiwa. Let's say aku beli buat anak aku tuh 5M, ya kan? Nah, berarti dalam 20 tahun ini, kalau sampai amit-amit aku atau suamiku meninggal, maka 5M ini kan akan cair untuk anak, gitu ya. Nah, berarti ya udah 20 tahun oke lah ya. Nah, nanti di akhir tahun ke-20 setelah selesai kontrak, berarti kan sekarang misalkan aku umur 35, gitu ya. Berarti kan 20 tahun lagi aku usianya 55, Ci. Itu usia pensiun kan. Nah, pada saat usia pensiun, Kenzi udah dewasa, udah mandiri. Akunya justru yang butuh income gitu kan, butuh dana pensiun. Maka 5M ini, kalau aku sehat, justru cairnya buat aku untuk dana pensiun. Nah, terserah deh, aku mau pakai uangnya untuk apa. Misalkan untuk pensiun aku sebagian lagi aku mau kasih Kenzi untuk modal usaha juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri sih aku prepare sendiri ya Ci ya untuk modal usaha anak. Jadi aku memang bikin ada dua nih, yang satu untuk proteksi yang ini dana pensiun aku, yang satu lagi memang untuk aku nanti mau kasih untuk anak aku. Jadi pas pensiun semua 30 tahun, jadi akunya dapat 5M, Kenzi juga dapat 5M. Kayak gitu. Nah ini contoh teman-teman ya, storytelling MDLA.
Ini tahu nggak MDLA apa? MDLA yang plan C. Plan C, ya kan? Nah, sekarang kita masuk nih. MDLA ini ada apa aja sih? Ada berapa plan gitu ya. Jadi MDLA ini, dia itu ada 3 plan, teman-teman. Cara paling gampang ngafalin adalah, kan ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Plan A itu adalah angus. Artinya, kita bayar premi hanya untuk bayar proteksi aja. Nggak ada uang balik, nggak ada premi cair, nggak ada UP cair. Gitu. Misalkan aku bayar murah banget sih memang. Murah banget gitu. Kayak cuman misalkan setahun 6 juta atau 7 juta, aku dapat 1 M misalkan. Ya udah, misalkan kita pilih proteksi 20 tahun. Berarti nanti di akhir tahun ke-20 selesai, kalau kita nggak meninggal ya udah, uangnya hangus. Tidak ada premi yang kembali. Dia hanya memproteksi kita selama 20 tahun aja gitu. Lalu yang plan B itu adalah balik. Jadi apa yang balik? Preminya. Jadi misalkan tadi aku bayar misalkan 10 juta untuk dapat 1 M. Aku bayar 10 tahun, proteksi 20 tahun gitu ya. Maka di akhir tahun ke-20 ketika aku sehat, tidak meninggal, maka uang yang sudah aku tabung 10 juta selama 10 tahun itu kan 100 juta, ya kan? Maka aku akan terima uang 100 juta nih di usia pensiunku tadi, usia 55. Oke nggak? Oke sih, lumayan. Kalau untuk orang yang misalkan punya budget terbatas, kepengen nabung juga, ya ini bisa jadi tabungan dia juga kan teman-teman. Ya kan? Karena apa? Preminya dibalikin. Paling nggak menambahlah dana pensiun dia. Walaupun tidak besar, tapi lumayan. Nah, kalau C itu apa? C itu cair. Yang cair apa? Uang pertanggungannya. Jadi kalau tadi aku beli uang pertanggungan 1 M, ya kan? Maka yang cair yang nanti di usia aku 55 itu ya, di tahun ke-20 itu ya 1 M juga gitu. Jadi malah preminya yang kita setor jauh lebih sedikit daripada 1 M tadi. Nah, cara paling gampang kalau kita bilang sama teman kita, gini loh, paling simpel nih ya, lu pengen punya dana pensiun, usianya kita lihat aja teman-teman. Kalau usianya sekitar 30-an tahun, 20 sampai 30 awal, kita bilang aja, lu bayar 1, gue kasih lu 3. Ya, jadi misalkan dia pengen punya, lu sekarang kita tanya aja, lu pengen pengen nabung berapa sih? Tiap tahun lu punya budget berapa? Gitu kan. Oh, gue pengen punya, enggak sih, gue pengen punya, apa namanya? Atau misalkan gini, pokoknya gue nanti dana pensiun, gue pengen punya duit 1 M aja. Ya udah, berarti kan lu mau mau setor 1 M dong. Lu pengen punya duit 1 M kan, lu berarti nabung sampai 1 M kan. Nah, lu jangan nabung di tempat lain. Lu ambil di sini aja. Lu 1 M, nanti di pensiun gue kasih lu 3 M. Kayak gitu. Kalau misalkan dia usianya sekitar 40-50 gimana? Ya itu 1:2 teman-teman. Mau punya 1 M, nabung 500. Gitu ya. Jadi separohnya aja. Lu pengen punya duit dana pensiun 1 M, tenang aja lu nggak perlu nabung sampai 1 M. Lu nabung separohnya aja. Bisa cicil lagi 10 tahun. Ya kan? Mau punya 1 M, nabung 500 juta aja. Cicil 10 tahun, per tahun cuma 50 juta. Kalaupun amit-amit terjadi resiko, baru nyetor 1 kali, 1 M langsung dana pensiun lu cair lu buat keluarga lu. Keluarga lu dapat duit cash lo 1 M. Padahal lu baru nabung 50 juta. Gitu caranya teman-teman ngomongnya. Ya, paham ya sampai sini ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong, dana pensiun itu harusnya berapa sih yang seharusnya kita punya gitu ya. Karena kan sebenarnya kita juga nggak kepengen mati, nggak pengen meninggal gitu ya. Kalau kita ngomong soal asuransi jiwa kan sebenarnya rumusnya tuh simpelnya kan 10 kali lipat ya dari income tahunan. Minimal ini ya kan. Tapi kan kita nggak ngarep meninggal gitu loh. Kita nggak mau meninggal. Kita maunya buat dana dana pensiun. Nah, kalau dana pensiun cuma 10 kali lipat dari income tahunan itu nggak berasa apa-apa, teman-teman. Kecil banget. Karena kan kita inflasi gitu loh. Setiap tahun tuh inflasi. Nah, berarti kita harus lebih besar dari itu. Minimal ya 20 kali. Kalau bisa ya lebih gitu ya. Kalau untuk orang yang punya gaya hidup yang mewah, lifestyle yang hebat, lifestyle yang besar, lifestyle yang tinggi, ya nggak cukup 2 kali, 20 kali gitu loh. Dia akan butuhkan lebih. Mungkin bisa 40 kali, 60 kali, bahkan 100 kali gitu ya. Oke lah, kita ambil yang ini dulu deh, 20 kali.
untuk langkah awal nih 20 kali dari income tahunan. Ya udah, tinggal kita nanya income tahunan dia berapa. Cuman kan rata-rata nasabah itu nggak apa ya, kalau orang Indo kan nggak terlalu suka ditanya income-nya dia berapa gitu ya. Mungkin cara paling halus kita nanya biaya hidup lu tuh berapa setiap setiap tahunnya atau setiap bulan. Misalkan dia bilang, oh biaya hidup gue setiap bulannya itu sekitar 20 juta, Vin. Ya udah, berarti kan per tahun tinggal dikali aja. Berarti biaya hidup lu 240 juta, gitu kan. Nah, kita bilang sama dia, gini loh, kita kan juga nggak ngarep pengen meninggal atau apa. Mungkin concernnya teman kita ini kan tadi mungkin kalau kita udah pakai 28.000, dia memilih yang pensiun, teman-teman bisa pakai omongan ini, teman-teman. Jadi kita bilang, kita tanya kan, income apa biaya hidup kamu kan setahun kan berarti 240 juta. Ini sekarang loh. Nanti pada saat pensiun itu kan kita nggak mungkin harga-harga barang-barang itu masih seperti sekarang. Pasti akan ada yang namanya inflasi gitu ya. Nah pada saat pensiun, emang kamu mau sekarang kamu hidupnya bagus, lifestyle kamu oke, ya kan? Kamu pengen nggak pas pensiun itu gaya hidup kamu masih sama seperti sekarang? Mau dong, kan pasti nggak mau kalau misalkan oh sekarang hidupnya enak, pas pensiun hidupnya susah banget, pindah ke desa gitu ya. Terus apa nanam bercocok tanam sendiri, makan dari hasil kebun sendiri, itu kan ya nggak mau seperti itu juga kan. Pengennya kan ya hidupnya normal-normal aja kayak sekarang. Bahkan pengennya lebih baik lagi gitu ya. Nah cuman ingat pas pensiun kita pengen punya lifestyle. Tapi kita itu no income gitu loh. Nah, terus gimana? Padahal kan kita pengen mempertahankan lifestyle ini kan. Sekarang aja ada 240 juta per tahun. Bagaimana nanti gitu kan pas pensiun. Nah, berarti kan pas pensiun ini PR-nya kita adalah mempertahankan lifestyle ini dengan ada cash flow. Nah, gimana caranya membentuk cash flow ini supaya nanti kita hidupnya masih enak. Padahal nanti itu kan no income gitu ya. Ya berarti tugas lu sekarang adalah kirim duit ke masa depan. Nggak bisa entar sok loh. Harus dari sekarang. Nah kita tunjukin lagi yang 28.000 kemarin teman-teman. Tahu kan yang kemarin kan aku bikin gambar circle kayak gini kan. Terus misalkan dia di fase yang ke ini nih, fase ketiga. Kita bilang inget loh, masa produktif lu cuma di sini loh. Ini adalah masa-masa di mana lu dikasih kesempatan untuk ngirim duit ke masa depan. Berarti nggak bisa tarsok-tarsok, harus sekarang. Kita bilang gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa sih uang yang harus lu kirim ke masa depan? Gitu kan, lu harus prepare berapa? Berapa uang yang pengen lu taruh buat masa depan lu nanti pas pensiun? Rumusnya gampang, minimal 20 kali dari 240 juta tadi. Berarti berapa, teman-teman? 240 kali 20, berarti 4,8 M. Ya kan? Ini minimal loh, kita bilang gitu. Ini masih minimal. Kalau bisa lebih ya lebih gitu. Karena kan namanya inflasi kan akan terus bertambah, ya kan? Nah, 4,8 M, kalau kamu cuman beli asuransi jiwa yang biasa aja, itu kan harus tunggu meninggal dulu, ya kan? Nah, kalau ini, ketika kamu pensiun, ini akan jadi dana pensiun kamu. Dan berita bagusnya, kalau pada saat amit-amit kamu kenapa-napa, baru setor 1 kali, maka ini akan langsung cair untuk dana pensiunmu ini akan langsung cair untuk keluarga yang kamu tinggalkan. Jadi nggak perlu nunggu sampai kamu pensiun baru mereka bisa menikmati. Dan kitanya udah nggak ada gitu mendadak. Maka dana pensiun langsung cair buat keluarga kamu. Kita bilang gitu. Nah sekarang pertanyaan berapa yang harus kamu setor, ya kan? Nah ya udah tinggal simple aja teman-teman. Umur dia berapa? Kalau dia di fase ketiga kan berarti usianya 40-an kan. Ya udah kamu pengen nabung 4,8 M gitu kan. Ya udah kamu tabung separuhnya aja. Kalau kamu nabung tempat biasa kan kamu harus nabung sesuai dong. Kamu pengen tinggalin duit, pengen punya dana pensiun 4,8 M, kamu harus nabung 4,8 M dong, bener nggak? Tapi kalau di sini kamu nggak. Kamu cukup tabung separuhnya aja. Bahkan nggak sampai separuh sih biasanya. Bisa dicicil pula, kita bilang gitu, ya kan? 4,8 M bagi 2. Misalkan dia nabungnya berarti 2,4 M. 2,4 M kamu bisa cicil. Mau cicil berapa tahun? Mau cicil selama dia masih mau kerja, ya udah nggak apa-apa. Berarti kalian bikin masa pembayarannya dipanjangin banget. Misalkan 20 tahun.
ya kan? Atau 30 tahun. Pokoknya selama masa produktif dia mau nabung terus. Nggak apa-apa, supaya preminya nggak mahal gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia tipe orang yang, aku nggak mau lama-lama, Vin, cukup 10 tahun selesai gitu kan. Ya udah, berarti dibagi 10. Berarti dibagi 10 tahun, berarti kita bayarnya dicicil per tahun 240 juta. Simple. Closing teman-teman, premi 240 juta. MDLA Plan C. Ya kan? Nah, 240. Misalkan dia berat nih, Vin. Nggak mau deh, bulanan aja. Ya udah, berarti per bulan bagi 12. 240 bagi 12. Ya per bulan kamu harus sisihkan 20 juta. Gitu. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau memang dia fokusnya adalah untuk dana pensiun, ya mau nggak mau kita harus dipaksa untuk nabung. Nggak ada ceritanya, gue mau nabung seminimal mungkin, dapatnya semaksimal mungkin. Ya ngimpi kali, nggak ada lah, gitu kan. Zaman sekarang gitu, mana ada. Gitu. Jadi kita harus dipaksa untuk nabung. Jangan kita ibaratnya sekarang kita habis-habisin gitu kan, kita pakai buat hidup-hidup sehari-hari aja, tapi kita nggak pikirin yang ke depan. Terus misalkan dia bilang gini, Vin 20 juta sih gede juga loh Vin. Kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah, kita bilang aja ya udah kalau gitu berapa? Yang menurut lu nyaman aja. Yang penting lu ada nabung dulu. Nanti kan perkara lu punya rezeki, punya berkat, ya tinggal lu buka lagi kan, nambah lagi. Gitu loh. Yang penting sekarang ada dulu. Karena apa? Ketika lu buka rekening ini, di saat itu juga keluarga lu pun sekaligus keluarga lu pun juga terproteksi loh. Jadi ini double loh. Lu dana pensiun juga nanti pasti dapat. Di saat yang sama keluarga lu sudah terproteksi. Jadi hybrid, kita bilangnya gitu. Oke, sampai sini gimana? Oke ya teman-teman ya. Ini merupakan sales stock untuk dana pensiun. Bisa dipakai teman-teman. Nah sekarang gimana caranya untuk pakai di MiPos-nya? Nah ini gampang. Teman-teman tinggal cari produk namanya MDLA. Nah ini contohnya usia 44 tahun ya teman-teman. Nah, misalkan dia pengen ngambil yang hangus gitu. Berarti kan plan A. Nah, ini kan kelihatan ya ada plan A, plan B, plan C. Ya udah, misalkan plan A. Terus dia mau nabungnya, aku mau 10 tahun deh, coba masukin 10 tahun. Masa pertanggungannya, nah kalau plan A itu maksimal cuman bisa 30 tahun teman-teman. Jadi nggak bisa lebih lama dari itu. Jadi kalau misalkan nasabah tadi umur 44, tambah 30, berarti maksimum di cover sampai 74 tahun. Kalau dia lewat dari 74 masih hidup, ya udah, berarti duitnya nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Makanya aku kurang suka sih sebenarnya plan A ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nasabahku ada juga yang ngambil semacam plan A ini dulu PAP ya produknya. Tapi sekarang kita bisa tawarkan MDLA. Itu karena dia bilang gini sih. Jujur sih Vin, aku sih kayaknya umur aku nggak panjang. Bisa bilang gitu. Dia bilang kayaknya udahlah yang penting sampai gue umur 70-an aja lah udah oke dia bilang gitu ya udah ya berarti ambil yang angus dia nggak apa-apa gitu kan. Nah misalkan aku ambil 1 M gitu ya, nah ini teman-teman premi per tahunnya udah kelihatan langsung 11.180. Jadi dia bayar 11 juta kali 10 tahun dia bayarnya 111 juta ya. Jadi kita bisa bilang dia beli duit 1 M pakai duit 111 juta, 1 banding 10 teman-teman ya. Ini murah banget sebenarnya, ini paling murah karena hangus. Tapi untuk proteksi ya oke lah. Kalau misalkan memang nasabah budgetnya segini, tapi dia pengen punya proteksi, ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak mau deh, gue rasa harapan hidup gue panjang nggak cuma sampai 74. Ya udah berarti kalian ambilkan plan B. Nih, tinggal diganti aja ya plan B. Masa pembayarannya mau tetap 10 tahun dia. Nah, masa pertanggungannya maksimum itu bisa sampai 60 tahun. Jadi kalau nasabahnya tadi usia 44, dia bisa di cover sampai 104 tahun, teman-teman. Oke banget ya. Nah, ya udah, dia bilang, udah yang penting aku cuma pengen proteksi selama mungkin, Vin. Aku nggak butuh premi balik. Walaupun ini sebenarnya plan B balik ya, teman-teman ya preminya. Aku nggak butuh premi baliknya, yang penting proteksinya selama mungkin. Berarti teman-teman harus ambil plan B dan masa pertanggungannya di fullin sampai mentok gitu ya.
Nah, misalkan kita ambil 1M. Nah, ini per tahun 17 juta. Lebih mahal dikit ya dari yang tadi ya. Tadi kan 11 juta, ini 17 juta. Kita bisa bilang sama dia, ya udah lu beli duit 1M pakai duit 170 juta gitu. Oke dong, ya kan? Daripada dia nabung 1M, mendingan dia nabung 179 juta gitu. Oke, sekarang kalau misalkan nasabah ini tipe orang yang kepengen preminya balik. Jadi dia misalkan bilang, aku mau punya dana pensiun, Vin, tapi budget aku sangat-sangat terbatas. Tapi aku juga pengen punya proteksi. Ya udah, tetap ambil plan B. Tapi masa pertanggungannya teman-teman jangan lama-lama. Sesuaikan aja dengan usia pensiunnya dia. Kalau misalkan dia usia 40-an, kayak tadi yang Bu Indrawati ini usia 44, berarti kan usia 60-an lah ya dia pensiun. Teman-teman ambilkan yang 20 tahun. Gitu. Jadi nanti pada saat usia 64, preminya balik. Itu bisa menjadi tambahan dana pensiunnya dia. Nih, misalkan dia setornya 14 juta. Berarti selama 10 tahun dia akan setor 142 juta. Gitu ya. 142 juta, dia dapat proteksi 1M. Kalau dia sehat, di usia 64 tahun, dia akan terima duit 142 juta. Oke lah ya. Karena mungkin budgetnya memang maksimum segitu. Tapi kalau misalkan ada nasabah yang bilang, Vin, budget gue tuh bisa 20 juta sih, Vin, setahun, gitu kan. Nah, terserah teman-teman bisa pilihkan mau plan B atau plan C, gitu ya. Kalau misalkan dia pengen punya proteksi juga yang gede dan budgetnya 20 juta, ya udah ambil plan B aja, teman-teman. Masukkan di sini. Nah, teman-teman ganti. Jangan UP, kalian ganti ke premi. Supaya kalian nggak pusing ngitungnya, ya kan? Kalian ganti ke premi, masukkan preminya dia 20 juta, gitu. Nah, kita bisa bilang nih, lu bisa hybrid nih. Lu bisa punya dana pensiun nanti 200 juta, plus lu udah langsung di hari pertama lu setor, lu langsung dapat proteksi 1,5 M. Jadi, anak-anak lu juga aman, kita bilang gitu. Oke sih ini sebenarnya teman-teman. Jadi, kayak di satu sisi dia juga punya tabungan, di satu sisi dia juga punya uang pertanggungan. Gitu. Tinggal kita bilang sama dia, tapi ingat, nanti ini pada satu usia 64 tahun, yang cair itu yang 200 juta. Uang pertanggungan lu udah nggak ada gitu. Jadi kalau memang lu pengen punya uang pertanggungan juga, ya lu bikin aja dua. Yang satu nanti memang bener-bener untuk dana pensiun yang akan cair uangnya 200 juta. Yang satu lagi lu bikin lagi satu untuk uang pertanggungan. Tapi masa pertanggungan jangan 20 tahun, lu panjangin sampai nanti lu pengen di cover usia berapa. Gitu teman-teman. Jadi nasabah kita bisa closing dua teman-teman. Gitu ya. Ini untuk nasabah yang budget terbatas ya, bisa pakai plan B. Even untuk dana pensiun. Jadi buatkan dua. Oke. Nah, sekarang ke plan C. Kalau plan C, kalian tinggal ketik plan C. Terus teman-teman tinggal ganti aja. Nah, kalau plan C ini kan rata-rata berarti fokus nasabahnya adalah untuk dana pensiun. Bener ya? Nah, kita bikinnya terserah nih. Nasabah mau bikin yang 20 tahun apa 30 tahun. Kadang-kadang nasabah itu teman-teman, kalau udah usia 40-an, mereka tuh sebenarnya udah punya saving. Biasanya. Mereka udah punya saving, entah itu obligasi, entah itu deposito, ya kan? Kita bisa bilang sama dia, nanti kira-kira lu pengen duit ini cair di usia berapa? Karena lu bisa pilih 20 tahun atau 30 tahun. Kalau 20 tahun berarti kan nanti pada saat dia umur 64. Tapi kalau 30 berarti pas dia umur 74. Terus kita bisa ingatkan dia lagi. Ingat ya, kita ini punya manusia ini cuma punya dua masalah sebenarnya. Mati terlalu cepat atau hidup terlalu lama. Kita bilang gitu. Kalau mati terlalu cepat, ya kita harus punya asuransi jiwa yang gede. Tapi kalau kita hidup terlalu lama, kita harus punya dana pensiun yang gede, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau lu punya dana pensiun itu lu seharusnya ya di usia 60 bisa cair bagus, nanti di usia 70-an lagi bisa cair juga bagus. Jadi kalau bisa lu punya dua gitu. Tapi balik lagi sekarang yang udah lu punya tuh apa? Dana pensiunnya. Apakah ada nanti akan cair di usia 60-an? Kita tanya gitu. Kalau misalkan dia bilang, gue udah ada sih obligasi atau apa gitu kan. Ya udah, kalau misalkan nanti di usia 60-an dia udah punya, mungkin dari kantornya nanti ada dapat dana pensiun juga, ya udah bikin aja yang 30 tahun, kita bilang gitu. Karena nanti pada saat usia 70-an, kita justru butuh dana lebih besar loh, karena kita udah benar-benar nggak bisa kerja lagi gitu.
ya kan? Karena kalau masih usia 60-an kan nggak tahu ya, kalau orang Indo itu rajin-rajin ya teman-teman ya. Walaupun dia udah pensiun pun usia 60 tuh kalau masih bisa kerja ya kerja aja gitu loh. Karena kan kadang bukan untuk cari duit aja ya, kadang-kadang kan pengen untuk aktivitas gitu ya, untuk supaya nggak pikun, untuk produktif dan sekaligus dapat income. Tapi kalau masih 60-an tuh kadang masih sehat, masih kuat. Jadi usia 70-an itu saat dimana fisik udah bener-bener drop dan ini uang ini cair gitu loh. Jadi menurut aku akan sangat membantu banget nih. Nah, let's say 30 tahun. Kita masukkan premi, sorry, kita ganti deh, misalkan uang pertanggungan lagi. Ya, pengen uangnya itu cairnya nanti, let's say 1 M, contoh aja. Nah, berarti dia cukup setor per tahun itu 31 juta, teman-teman. Oke lah ya, 31 juta ya. 31 juta kali 10 tahun, berarti dia setornya 310 juta untuk bisa dapat dana pensiun 1 M. Tuh, bagus kan? 1 banding 3 loh mas ini. Lu bayar 1, gue kasih lu 3, gitu kan. Lu bayar 300 juta, gue kasih lu 1 M, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah oke, kita kalau mau cetak ilustrasi, tinggal klik lagi selanjutnya, lihat ringkasan proposal. Nah, di sini udah langsung kelihatan teman-teman. Tuh, enak banget kan? Udah dibuatin tabel, ya kan? Teman-teman tinggal lihat, oh bayarnya 10 tahun, per tahun 31 juta, berarti total setor 310. Kalau misalkan nanti dia hidup sampai dengan usia 74, akan cair 1 M. Kalau misalkan dia amit-amit pada saat dia usia, amit-amit ya, baru setor 1 kali, dia tutup usia, maka tetap cair 1 M. Jadi kita bilang, dana pensiun ini udah langsung terbentuk even di saat lu bayar 1 kali. Maksudnya apa? Lu nggak ada, 1 M langsung cair buat keluarga lu jadi dana pensiun mereka, jadi dana biaya hidup mereka gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, di 5 tahun pertama, sorry, di 4 tahun pertama, kalau nasabah tutup polis, belum ada nilai tunai, ya. Jadi start ada nilai tunai itu di akhir tahun kelima, dan seterusnya. Jadi kita harus ingatkan benar-benar ke nasabah, budgetnya harus sesuai dengan kemampuan dia. Jangan dipaksakan juga, tapi juga jangan terlalu kecil. Intinya sesuai kemampuan aja. Karena memang ini kan kontrak selama 10 tahun, kita bilang gitu. Oke ya teman-teman ya. Ini sama semua ya. Nih, sama kelengkapan dokumen yang dibutuhkan juga sama. Polis, form klaim meninggal dunia, surat keterangan dokter, surat keterangan meninggal, semuanya surat keterangan, dan fotokopi identitas. Jadi even akte tidak diminta sini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Simpel ya teman-teman ya, gampang banget kan MDLA. Jadi balik lagi ke presentasi yang tadi, ini sales stock pensiun ini bagus banget teman-teman. Boleh dipakai, boleh dipraktekkan. Ya, jadi dengan omongan yang simpel seperti ini aja, even orang bisa closing besar gitu loh. Kenapa? Karena di kita remind mereka bahwa saat sekarang ini adalah saat yang harus kita kirim uang ke masa depan. Kalau enggak, kapan lagi? Jangan sampai fase ini lewat, tiba-tiba udah bingung. Udah kita tiba-tiba kita udah nyampe di usia 60-an di fase keempat dan kita nggak punya tabungan gitu loh. Itu akan berat banget ya. Jadi itu sih sharing dari aku untuk malam ini. Ada yang mau nanya? Apakah ada yang di chat lagi ya? Ntar aku lihat. Hmm, kalau GI, oh ini tadi udah ya. Oke, udah nggak ada yang nanya lagi ya teman-teman ya. Udah pada paham ya. Ada yang mau nambahin mungkin? Stefani, Tante Jul, Ceping Ping. Oke sih, Vin. Oke ya. Gampang ya teman-teman ya. Yang penting dipraktekkan teman-teman. Sales talk-nya, storytelling ya. Pokoknya gini, mindsetnya kita, orang itu nggak akan suka dikasih fitur produk, nggak akan suka dikasih ilustrasi proposal, pusing mereka baca.
Jadi ketika kita ketemu nasabah, kita tetap balik lagi ke storytelling gitu loh. Sales talk juga itu penting. Nah, tapi pada saat ketemu tuh kan kita juga tetap harus jelaskan proposal, ya kan? Kan nggak mungkin kita cuma storytelling doang tanpa nunjukin proposal yang nggak akan bisa closing gitu ya. Jadi pada saat ketemu nasabah, proposal itu paling terakhir. Yang penting dia sudah oke dulu dengan konsepnya, udah oke dulu dengan storytelling yang kita kasih, dengan konsep dan sales talk yang kita kasih. Setelah itu baru kita keluarkan proposal dan kita jelaskan secara apa namanya ya garis besar gitu ya. Nah besok kita akan belajar gimana caranya trial closing ke nasabah. Jadi misalkan kita udah cerita ya step by stepnya gitu kan kita udah ikutin nih. Aku udah ketemu dia, udah fact finding, udah 28.000, terus udah jelasin juga keberatan, maksudnya concernnya dia yang mana. Misalkan tadi dia pengen dana pensiun, aku udah jelaskan. Dia pengen dana warisan, aku udah jelaskan programnya seperti apa. Nah otomatis kan kita harus trial closing dong gitu kan. Kalau enggak kan nggak mungkin kita nanya gimana mau masuk apa enggak, kan nggak mungkin ya kan, harus ada yang namanya trial closing. Nah besok kita akan belajar gimana cara trial closing secara halus, bahkan nasabah nggak ngerasa kalau dia lagi di closingin gitu ya. Besok kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah mungkin aku cuma mau remind teman-teman juga, udah pada ngisi belum yang kemarin form-form yang aku udah sharingkan ke grup, itu harus diisi ya, dikerjakan PR-nya, vision board-nya, terus apa lagi, list nama, terus schedule aktivitas, itu harus diisi juga ya. Tugasnya itu dulu ya teman-teman dikerjakan ya. Dan besok adalah hari terakhir kita. Besok startnya sama jam 19.30. Besok gimana ya Steph? Untuk yang kelas malam, jadwalnya yang untuk yang biasa kan kita ada kelas development Kamis tuh. Heeh. Udah ada Ya pembicara nggak nggak? apa-apa. Aku coba pagiin gitu kah? Kalau emang kalian mau 7:30 berarti ya. Ya, yang kelas ini Itu, tetap setengah 8. Kalau misalkan kamu heeh. ada yang kelas development pembicara luar, Itu ya mungkin jam jam 6 nanti aku coba ngomong sama teman-teman dulu ya, jam 6 ya. ya kabarin aja. Jam 6 atau setengah 7. Palingan 1 jam selesai terus lanjut gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, siapin. Terus sama remind besok ada morning booster ya teman-teman ya. Ciping Ping yang bawakan materinya. Keren pasti materinya. Jadi besok jam setengah 9 ya kita akan ada morning booster. Oke, itu kali ya dari aku.